Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita kembali pada kajian Kasmik, kajian 10 menit. Yang hari ini kita mempelajari bersama hadis yang keempat. Kemarin kita sudah belajar bersama tentang hadis yang ketiga yang mempelajari tentang dasar daripada rukun Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, yaitu hadis yang berkenaan dengan tahapan penciptaan manusia dan amalan terakhirnya. Adapun hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqu al-masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malaku fayunfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'ati kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun fawwahilladzi ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amal al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa dira wa yasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' wa yasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda kepada kami, sedang beliau adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan ciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, lalu menjadi alaqah selama 40 hari pula, lantas menjadi mudghah pada selama 40 hari pula, lantas menjadi mudghah pada waktu yang sama pula. Kemudian Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya, dan ia perintah agar menulis 4 perkataan atau ketetapan, yaitu rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kesengsaraan atau kebahagiaannya. Dan demi zat yang maha, tiada Tuhan kecuali Dia, sesungguhnya seseorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni surga, hingga jarak antara dia dengan surga tidak lebih dari sehasta. Lalu kitab suratan takdir mendahulunya, sehingga orang tersebut beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk surga. Dan sesungguhnya seseorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni neraka, hingga jarak antara dia dan neraka tidak lebih dari sehasta. Lalu suratan takdir mendahulunya, sehingga orang tersebut beramal dengan amalan ahli surga, maka ia pun masuk surga. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa hadis ini sangat agung, memuat kondisi manusia mulai dari awal penciptaannya, kehidupannya di dunia, hingga kondisinya yang terakhir di negeri keabadian akhirat, baik di kampung kebahagiaan surga maupun di kampung penderitaan neraka. Semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, bahwa perlu kita bahas bersama. Dari yang pertama adalah hadis ini menjelaskan tentang tahapan perkembangan janin dalam rahim manusia. Jadi Islam itu sudah mengajarkan
sudah memberikan ilmu sebelum ilmu kedokteran, sebelum ilmu teknologi muncul tentang tahapan kejadian manusia. Al-Quran 15 abad yang lalu sudah menjawab bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal air mani. Air mani itu berasal dari tanah. Tanah itu menghasilkan bahan pokok makanan yang dimakan manusia, dan bahan makan manusia itu menghasilkan air sperma, dan air sperma pun menghasilkan segumpal darah. Dari segumpal darah menghasilkan segumpal daging, akhirnya segumpal daging dibungkus dengan tulang. Ini sudah disampaikan, sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Al-Quran. Dan baru abad ke-11 atau abad 1100-an ilmu medis, ilmu sains berkembang. Tetapi Islam pada abad ke-6 pada waktu itu sudah menjelaskan bagaimana proses kejadian manusia. Para pemirsa yang berbahagia, ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata pada waktu itu sudah ada komitmen antara Khalik dengan makhluk, antara manusia dengan sang Khalik, yaitu sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa id akhadha rabbukum min bani adama dzurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ketika pada waktu itu ditiupkan ruh oleh bayi dalam keadaan pada waktu itu usia 4 bulan, sesungguhnya ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah yang menciptakan kamu siapa? Alastu birabbikum qalu bala syahidna, bahwa yang menciptakan saya engkau ya Allah, saya menyaksikan ya Allah bahwa engkau lah sang pencipta. Para pemirsa yang berbahagia, dengan sempurnanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan kelebihan keutamaan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Ketika Allah menciptakan hewan hanya diberi nafsu, tidak diberi akal, tidak diberi kepandaian. Ketika Allah menciptakan malaikat hanya diberi akal, tidak diberi nafsu. Tetapi manusia dengan kesempurnaannya itu, Allah menjadikan manusia diberi 2 kehebatan, kelebihan, yaitu diberi akal dan diberi nafsu. Tetapi manusia itu dengan kesempurnaannya itu sesuai dengan surat At-Tin, summa radadnahu asfala safilin, dengan kesempurnaan itu kemudian saya rendahkan dia dari golongan yang paling rendah, yaitu ketika manusia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan hadis ini juga di mana menyampaikan juga Allah telah memberikan 4 hal sebelum diciptakan, sebelum dilahirkan manusia itu, yaitu tentang bi'arba'i kalimatin, yaitu tentang rezekinya, ajalnya,